Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, malaikat maut telah diutus kepada Musa alaihissalam. Ketika malaikat maut menemuinya, Nabi Musa alaihissalam memukul matanya. Maka malaikat maut kembali kepada Rabb-Nya dan berkata, Engkau mengutusku kepada hamba yang tidak menginginkan kematian. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membalikkan matanya kepadanya seraya berfirman, Kembalilah dan katakan kepadanya agar dia meletakkan tangannya di atas punggung seekor lembu jantan, yang pengertiannya setiap bulu lembu yang ditutupi oleh tangannya berarti umurnya 1 tahun. Nabi Musa alaihissalam bertanya, Wahai Rob, setelah itu apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Kematian. Maka Nabi Musa alaihissalam berkata, Sekaranglah waktunya. Kemudian Musa alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mendekatkannya dengan tanah yang suci dalam jarak sejauh lemparan batu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Seandainya aku ke sana, pasti akan aku tunjukkan kepada kalian keberadaan kuburnya yang ada di pinggir bukit pasir merah. Hadis Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, dia berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan sholat. Pada permulaan diwajibkannya adalah 2 rakaat, baik saat mukim atau saat dalam perjalanan. Kemudian ditetapkanlah ketentuan tersebut untuk sholat safar dan ditambahkan untuk salat pada saat mukim. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Hafiz bin Asim, dia berkata, Ibnu Umar menceritakan kepada kami, dia berkata, Aku pernah menemani safar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan aku tidak melihat beliau melaksanakan sholat sunat dalam safarnya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Aku sholat zuhur bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah sebanyak 4 rakaat, dan ketika di Zulhulaifah 2 rakaat. Hadis Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, Kami pernah bepergian bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Madinah ke Mekah. Beliau selalu melaksanakan sholat 2 rakaat hingga kami kembali ke Madinah. Yahya bin Abu Ishaq bertanya, Berapa lama kalian menetap di Mekah? Dia menjawab, Kami menetap di sana selama 10 hari. Hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, Aku pernah sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Mina 2 rakaat. Begitu juga dengan Abu Bakar, Umar, dan juga ketika bersama Utsman pada awal pemerintahannya. Namun kemudian dia Utsman menyempurnakannya 4 rakaat. Hadis Haritsah bin Wahab al-Khuzai radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat bersama kami di Mina 2 rakaat, sedangkan jumlah kami ketika itu paling banyak di antara waktu-waktu sebelumnya, dan situasinya paling aman. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa suatu malam yang dingin dan berangin,
dia mengumandangkan adzan. Kemudian dia berkata, "Ingat, sholatlah di tempat tinggal kalian." Dia melanjutkan perkataannya bahwa sungguh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika malam sangat dingin dan hujan, beliau memerintahkan muazin untuk mengucapkan, "Hendaklah kalian sholat di tempat kalian."